Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku 99 kisah orang salih yang ditulis oleh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Di kesempatan kali ini kita sudah sampai di kisah yang ke-19, yaitu kisah Abu Kilabah, yaitu tentang dia bersabar bagaikan Nabi Ayub alaihi salam. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ia berkata, Aku pernah berangkat ke daerah pesisir untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin, dan yang mengangkut kami ketika itu adalah kereta kuda Mesir. Setelah aku sampai ke ujung pantai, ternyata aku tiba di Batihah. Di pantai Batihah itu ada sebuah kemah yang di dalamnya ada seorang lelaki yang buntung kedua tangan dan kedua kakinya, dan lebih dari itu pendengaran dan penglihatannya juga lemah. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang berfungsi baginya selain lisannya. Dengan lisannya itu ia selalu memanjatkan doa, Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk senantiasa memujimu, dan dengannya aku dapat memuaskan diriku dalam mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan anugerah yang engkau lebihkan bagiku daripada banyak makhlukmu. Abdullah melanjutkan, demi Allah, orang ini harus aku dekati. Akan aku tanyakan mengapa ia mengucapkan doa seperti itu. Apakah ia benar-benar mengerti perkataan apa yang ia ucapkan atau sekedar ilham yang diilhamkan kepadanya. Aku lantas mendatangi laki-laki itu. Aku ucapkan salam kepadanya dan aku katakan bahwa aku mendengar perkataan yang diucapkannya tadi, Ya Allah. Dan selanjutnya aku bertanya, kenikmatan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, dan kemuliaan seperti apa yang telah dianugerahkannya bagimu sehingga engkau bersyukur sedemikian itu. Lelaki itu menjawab, apakah engkau tidak melihat apa yang telah Allah perbuat kepadaku? Demi Allah, sekiranya Allah mengirim api dari langit untuk membakar tubuhku, memerintahkan gunung-gunung untuk menghancurkan aku, berkenan menyuruh lautan untuk menenggelamkan aku, dan bumi menelan aku, maka sungguh aku akan tetap bersyukur kepada Allah atas lisan yang telah dikaruniakan kepadaku. Tetapi wahai hamba Allah, engkau telah datang kepadaku dan aku butuh bantuanmu. Kamu sendiri melihat bagaimana kondisi tubuhku. Aku sendiri tidak mampu berbuat untuk menolong atau menciderai diriku. Selama ini aku ditemani oleh seorang anak laki-lakiku. Dia selalu datang kepadaku waktu-waktu sholat. Dialah yang mewudukanku. Ketika aku lapar dan haus, dialah yang menyuapi dan memberi minum kepadaku. Tapi sudah 3 hari ini aku kehilangan dia. Kalau engkau berkenan, carilah ia untukku. Semoga Allah melimpahkan rahmat untukmu. Aku berkata, demi Allah, tiada perjalanan yang lebih agung dan mendapat pahala besar di sisi Allah dari perjalanan demi membantu memenuhi hajat orang seperti engkau ini. Maka aku pun mulai berjalan untuk mencari anaknya tersebut yang telah beberapa hari hilang. Belum jauh aku berjalan, tiba-tiba aku sampai di sebuah timbunan pasir. Di situ aku menemukan anak yang telah diterkam dan dimakan binatang buas. Maka aku berucap, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku bergumam, apa yang aku harus katakan kepada lelaki tua renta itu? Dalam perjalanan pulang menuju kemah itu, aku teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah aku tiba di kemah lelaki itu, aku ucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawab salamku. Dia bertanya, bukankah engkau sahabatku? Aku jawab, iya. Dia bertanya, apa yang engkau telah lakukan untuk memenuhi kebutuhanku? Aku balik bertanya, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah, engkau atau Nabi Ayub? Dia menjawab, pasti Nabi Ayub. Aku bertanya, apakah engkau tahu apa yang telah diperbuat Allah kepadanya? Bukankah ia telah diuji dengan harta, keluarga dan anak-anak beliau? Dia menjawab, benar. Aku bertanya, bagaimana beliau menghadapi kenyataan itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Aku bertanya, namun bukankah kerabat beliau dan orang-orang yang dicintainya justru menjauhi beliau? Dia menjawab, ya. Aku bertanya, sementara itu bagaimana Ayub menyikapi semua itu? Dia menjawab, beliau hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Aku bertanya, tetapi bukankah beliau kemudian menjadi tontonan bagi orang-orang yang berjalan? Apakah engkau tahu? Dia menjawab, iya. Aku bertanya, bagaimana dia menyikapi semua ini? Dia menjawab,
dia hadapi dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Sekarang persingkatlah pembicaraanmu, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Aku berkata, wahai kawan, anakmu yang engkau suruh untuk mencarinya sudah aku temukan berada di bawah tumpukan pasir, diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan melimpahkan kesabaran bagimu. Laki-laki yang ditimpa musibah itu mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang tidak menciptakan dari garis keturunanku seorang hamba pun yang bermaksud kepadanya sehingga disiksa dalam api neraka. Kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia menangis terseduh-seduh hingga menghembuskan nafas terakhir. Seketika itu aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa besar musibah yang menimpaku. Mayat lelaki ini kalau aku tinggalkan pastilah dimakan binatang buas. Tapi kalau aku urus, aku tidak bisa berbuat banyak. Lalu aku kafani dia dengan kain sobanku. Lalu aku duduk di sisi kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba saja ada 4 orang lelaki masuk ke kemah tanpa permisi. Mereka bertanya, wahai hamba Allah, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kabarmu? Maka aku ceritakan kepada mereka apa yang aku alami dengan lelaki itu. Mereka bertanya, bolehkah kami melihat wajahnya? Siapa tahu kami kenal. Aku membuka wajahnya. Lalu keempat orang itu memperhatikan dengan seksama. Kemudian menciumi mata dan tangannya. Lalu berkata, aku siap mengorbankan bapakku untuknya. Inilah kedua belah mata yang tidak pernah dipergunakan untuk melihat hal-hal haram. Setelah sekian lama anggota tubuhnya hanya digunakan untuk bersujud, tak kala orang-orang terlelap tidur. Aku bertanya, sebenarnya siapakah orang ini? Dia menjawab, dia ini adalah Abu Kilabah al-Jarami, murid dekat sahabat Ibnu Abbas. Orang ini sangat mencintai Allah dan Nabi-Nya. Kemudian kami memandikan jenazahnya, mengkafani dengan pakaian yang ada, kami sholatkan dan kami kuburkan. Setelah selesai, orang-orang itu pulang begitu juga saya pulang ke markas. Menjelang malam, aku rebahkan tubuhku untuk tidur. Tiba-tiba aku bermimpi sebagaimana orang yang tidur. Aku melihat dia di salah satu taman surga mengenakan 2 helai pakaian itu sambil melantunkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesedihan itu. Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Aku bertanya, bukankah kamu ini temanku? Dia menjawab, ya. Aku bertanya, dari mana kamu memperoleh kedudukan dan semua ini? Dia menjawab, sesungguhnya Allah memiliki banyak anugerah derajat, tempat yang sangat membahagiakan penghuninya, yang tidak dapat dicapai melalui kesabaran ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika bergemilang kenikmatan, disertai rasa takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Allahu Allahu Allahu